Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada al-jihada 'ala al-muslimin wa ja'alahu manata 'izzihim wa rif'ihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim alladzi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa 'ala ali baitihi al-athhar wa ashabihi al-abrar alladzina amanu bihi wa saddaqu bima jaa bihi wa saru 'ala nahjihi wa iqtadau bi sunnatihi wa 'ala man jaa mimman ba'dahu min at-tabi'in wa tabi'ihim wa 'ala kulli man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ma'asyiral ikhwani wa akhawati jami'an, hayyikum bi tahiyyatil islam al-fadhilah wa tahiyyatul islam as-salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pertama yang ingin saya sampaikan kepada antum semuanya adalah bahwa saya mencintai antum semua. Inni uhibbukumullah. Saya juga ingin menyampaikan salam cinta dari Ketua Majelis Syuro YK Jidil yang mulia kepada antum semua. Juga salam cinta dari Ustaz Lutfi Hasan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya insyaallah. Saudara-saudara sekalian, saya berharap antum mengikuti semua orasi yang saya sampaikan, mulai dari pelantikan saya sebagai presiden, kemudian ceramah di Medan, di Bandung, kemudian di Medan dan di Jogja kemarin, karena semuanya di-upload ke YouTube. Siap. Jadi saya tidak akan mengulangi apa yang saya sampaikan dalam ceramah-ceramah itu. Saya sudah menyampaikan 3 syarat untuk keluar dari krisis. Meminta pertolongan kepada Allah, memperkuat persaudaraan, ukhuwah dan bekerja keras. Masih ingat? Saya juga telah menyampaikan 3 sumber inspirasi. Satu dari kisah Nabi Yusuf waktu beliau berada dalam sumur, karena jarak antara sumur dan istana terlalu dekat. Masih ingat? Saya juga sumber inspirasi yang kedua adalah dari kisah Rasulullah SAW dalam 3 situasi. Satu, setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib dan turunnya surat Duha wal Insyirah. Yang kedua adalah peristiwa kekalahan dalam perang Uhud dan serangan kepada kabilah-kabilah di sekitar Madinah. 3 hari setelah kekalahan itu, seluruh orang-orang kabilah-kabilah itu berpikir bahwa kaum muslimin sudah lemah di Madinah setelah kekalahan itu. Dan yang ketiga adalah peristiwa antara Mu'tah dan Yarmuk. Karena itu jaraknya juga sangat dekat. Nah, kemudian sumber inspirasi yang ketiga adalah saya menganjurkan antum semuanya menonton film. Sudah ingat. Sudah nonton? Misi Impossible keempat. Karena kita akan memasuki pemilu yang keempat. Judulnya Bos Protokol. No plan, no backup, no choice. Ada yang tambahin, and no problem. Kemudian saya juga menyampaikan 3 prinsip. 3 prinsip terjadi untuk keluar dari kemelut ini.
ya kan? Yang kemarin saya sampaikan di Jogja. Mudah-mudahan juga insya Allah sudah mendengarkan hal ini. Saya kira kalau antum mendengarkan hal ini, antum pasti mendapatkan sumber kepercayaan diri baru. Betul tidak? Tapi mungkin sekali orang-orang di luar sana banyak yang mengatakan bahwa kalian tidak mampu naik seperti naik yang saya gambarkan ini. Tapi saya lihat ikat kepala ini kan seperti ikat kepala mau arah kiri ya. Tapi ternyata tulisannya adalah saatnya kita naik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan? Kalau orang lain menganggap kita tidak akan mampu naik, dan kita juga mungkin punya perasaan bahwa kita tidak tahu jalan yang untuk naik, apa yang kita lakukan? Saya ingin menyampaikan 3 hal yang harus kita lakukan untuk itu. Tiga hal yang harus kita lakukan kalau kita menemukan satu kenyataan di mana kita ragu-ragu sendiri dan belum tahu jalannya, dan orang lain di luar sana tiap hari mendoktrin kita bahwa kita memang tidak mampu. Tiap hari ada saja orang yang teriak bahwa PKS tidak akan mampu naik, ya kan? Nah, itu sekalian, 3 hal yang harus kita lakukan ini. Yang pertama adalah berpikirlah terus tentang tujuan yang ingin kita capai, target yang ingin kita raih, baik waktu kita bangun maupun waktu kita tidur. Kalau waktu kita bangun, saya kira antum semua tahu caranya kan? Kalau waktu kita tidur itu bagaimana? Salah satu teori tentang mimpi itu adalah mimpi itu adalah kesinambungan dari pikiran yang kita bawa sebelum kita tidur. Jadi kalau ada satu masalah yang terus-menerus kita pikirkan, itu pasti akan terbawa ke dalam mimpi. Kalau antum terus-menerus memikirkan target yang ingin kita capai, insya Allah target itu masuk ke dalam mimpi. Saya ingin kasih satu contoh sejarah. Waktu kaum muslimin, pasukan kaum muslimin sampai mau masuk ke kondisi, mau masuk ke versi, mereka dihalangi oleh sungai. Orang-orang Jazirah yang datang dari gurun ini tidak tahu berenang. Tinggal di gurun. Kuda-kuda yang mereka tumpangi itu juga tidak tahu cara berenang. Cuma ini harus dilewati. Bagaimana caranya? Akhirnya mereka bangun tenda di tepi sungai situ, duduk-duduk dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka duduk tiap hari di situ. Sungai itu lihat-lihat, ditata-tata, terus-menerus. Bagaimana caranya melewati sungai ini? Udahnya itu juga tidak berani melewati sungai ini. Tapi harus dilewati. No choice. Harus dilewati. Tidak ada pilihan lain. Tapi mereka tidak tahu caranya. Nah, inilah yang disebut dengan amaliyatul istihad. Kita mencari ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mereka pikirkan adalah targetnya yang di ujung sana, maka pikiran ini terbawa di dalam mimpi mereka. Pada hari ketiga, bukan cuma satu, beberapa orang di antara mereka itu bermimpi. Mereka melihat diri mereka berjalan di atas sungai, berjalan di atas air, dan mereka melihat kuda-kuda mereka berbulan-bulan menyeberangi sungai itu. Dari situ mereka dapat pengetahuan baru.
Pengetahuan itu mengatakan bahwasanya kuda kurun yang tidak biasa berenang itu takut kalau dia berenang sendiri. Tapi kalau dia berenang rame-rame, dia tidak takut. Maka kuda itu dijejer-jejer, dibuat berbaris, kemudian didorong, dan ternyata mau kuda itu. Lalu mereka berjalan di atas kuda-kuda itu berenang sampai ke sebelah sana. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu yang baru. Sekarang mungkin antum belum tahu caranya bagaimana kita naik. Kita sudah ada di dalam sumur dan kita belum tahu caranya naik. Ya. Tapi pikirkan aja terus bagaimana caranya naik. Terus. Kalau tiap hari antum ngobrol waktu makan, yang kita obrolin adalah bagaimana caranya naik. Nanti mau tidur ngobrol lagi sampai sini bagaimana caranya kita naik. Besok pagi kita ngobrol lagi bagaimana caranya kita naik. Semua orang akan ada ngobrol bagaimana caranya kita naik. Insya Allah pasti kita dalam ini. Pasti ada caranya. Pasti ada caranya. Nah, yang kedua itu sekalian. Cara kedua yang harus kita lakukan. Kalau ada satu penghalang yang tampak terlalu berat bagi kita, dan saya kira inilah yang diasumsikan orang. Penghalang besar bagi PKI sekarang untuk naik ini namanya citra, iya kan? Itu yang dipikirkan orang. Antum tahu caranya bagaimana melampaui penghalang seperti itu? Tebarkan kepada orang tekad yang ada di dalam diri kita bahwa kita mesti melampaui. Jangan orang melihat di dalam diri kita keraguan-keraguan. Tekad itu harus menyebar. Aura kemenangan itu harus kita sebarkan kepada orang. Sebab itulah yang menakutkan. Tidak akan menakutkan orang. Dalam perang Nasrin di Palestina, pasukan Salib itu dilindungi oleh benteng yang sangat besar, sangat tinggi, dan tidak ada dari muslim yang bisa melewati. Karena tidak bisa melewati itu, berbulan-bulan dikepung tidak ada hasilnya. Akhirnya dilakukanlah perundingan antara Khalid dengan pasukan yang ada di dalam benteng. Waktu perundingan itu terjadi, mereka memberikan air kepada Khalid yang sudah diracun. Dan Khalid tahu bahwa air ini ada racunnya. Tapi Khalid juga tahu ini juga pintu masuknya. Jadi di depan para pendeta itu, dia ambil ayat itu, lalu dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang lagi, wajahnya merah serta setelah itu kembali normal. Para pendeta itu mengatakan diracun saja tidak mati, tidak ada gunanya melawan orang ini. Akhirnya mereka menyerah. Tekad seperti itu harus sampai kepada orang. Bagaimana caranya sampai? Pastikan bahwa semua orang yang akan ditemui melihat sorotan mata singa di dalam mata